Selamat siang kepada Pak Andre. Apakah Bapak memiliki waktu untuk berbincang sebentar? Selamat siang Pak Jovan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya menghubungi Bapak dengan tujuan untuk menyampaikan beberapa informasi yang cukup penting perihal kondisi terkini dari warung abnormal. Jika Bapak bersedia, dalam beberapa jam lagi saya akan mengundang Bapak untuk bergabung ke dalam rapat yang akan dilaksanakan secara online. Baik Pak, kira-kira jam berapa ya Pak? 2 jam lagi, Pak. Untuk undangan dan kepentingan yang lain-lainnya sudah saya kirimkan melalui email Bapak, dan saya sudah lampirkan beberapa hal seperti kepentingan pesan bisnis dan lain-lainnya. Oleh karena itu, saya juga berharap Bapak untuk dapat mengecek email dengan segera. Baik Pak, terima kasih atas informasinya, nanti saya akan cek. Sama-sama, Pak Andre. Selamat siang Pak Pilu, apakah Bapak menerima telepon dari CEO bisnis kita? Selamat siang Pak Andre, benar. Apakah kita harus melakukan online meeting secara bersama? Ide yang bagus, tapi berhubung kita sedang liburan, sebaiknya kita melakukan Zoom di tempat kita masing-masing saja. Baiklah Pak Andre, sampai jumpa di online meeting nanti. Sampai jumpa Pak. Selamat malam kepada Pak Vilo dan juga Pak Andre. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, tim Warung Abnormal, untuk dapat mempresentasikan permasalahan yang sedang terjadi di bisnis Warung Abnormal dan juga solusi apa yang dapat kami tawarkan agar Warung Abnormal tetap relevan di masa yang sekarang. Perkenalkan, saya sendiri adalah Jovan Jonathan, berlaku sebagai CEO dari Warung Abnormal, dan juga rekan saya, Natasha Wijaya, yang berlaku sebagai wakil dari CEO, Alvin, yang berlaku sebagai CFO, dan yang terakhir adalah Lionel Ricci, yang berperan sebagai CMO. Pada pertemuan kali ini, ada beberapa hal penting yang akan kami bahas, terutama mengenai kondisi terkini warung abnormal. Kemudian, apa saja faktor penurunan minat konsumen untuk makan di abnormal dan apa dampaknya terhadap bisnis. Dengan demikian, kami memiliki beberapa saran mengenai strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu mengenai strategi inovasi dan pengembangan produk. Yang kedua, terdapat strategi mengenai kebijakan harga dan layanan. Yang ketiga, strategi pemasaran. Dan yang terakhir yaitu strategi mengatasi dampak COVID-19. Next. Selanjutnya dapat dilihat bahwa di sini merupakan beberapa permasalahan yang ada yang berhubungan dengan warung abnormal. Yang pertama itu adalah kurangnya pemasukan, kalah saing dengan restoran yang memiliki tipe yang sama, banyak cabang yang ditutup karena pelanggan berkurang, dan yang terakhir adalah kurangnya inovasi dan permasalahan harga yang ditetapkan oleh warung abnormal. Pertama, kurangnya pemasukan dikarenakan kurangnya minat dari para customer dari warung abnormal dalam berbagai hal, seperti dari fasilitas, dari relevannya, menu makanan, harga, dan lain-lainnya. Oleh karena itu juga menyebabkan warung abnormal kalah saing dengan restoran-restoran lain yang dapat memberikan kelebihan itu kepada customer. Dan dikarenakan kurangnya juga pemasukan, banyak juga cabang yang ditutup karena akhirnya menimbulkan PHK dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, kurangnya inovasi dalam permasalahan harga yang ditetapkan warung abnormal menjadi salah satu faktor yang cukup besar dikarenakan banyak yang kurang minat, akhirnya sangat mengurangi pemasukan yang akhirnya berdampak kepada banyaknya saingan dan akhirnya banyak juga cabang yang ditutup dan berdampak dan juga mengancam bisnis warung abnormal. Berikutnya, kami telah merangkum beberapa faktor penyebab penurunan bisnis pada abnormal. Yang pertama yaitu hilangnya menu kebanggaan yang disukai banyak orang. Menu kebanggaan inilah yang menjadi daya tarik warung abnormal. Namun karena sudah tidak ada, kebanyakan pelanggan pun menjadi kurang tertarik. Yang kedua yaitu harga yang mahal dengan rasa yang biasa saja. Hanya akan membuat pelanggan uh, berkurang untuk terus mengunjungi warung abnormal. Yang ketiga yaitu kurangnya inovasi pada makanan. Kebanyakan makanan terkesan monoton dan kurang unik. Yang keempat, terkena dampak dari COVID-19. Dan faktor penyebab terakhir yaitu kurangnya strategi pada marketing. Next. Nah, untuk di bagian menu, Abnormal sudah menampilkan visualisasi menu dengan cukup meyakinkan, akan tetapi opsinya masih terlalu banyak jika dibandingkan dengan saingannya yaitu Gacuan,
dan menu kebanggaannya sudah tidak ada lagi di dalam menu. Itu yang harus lebih diperhatikan lagi untuk menarik banyak pelanggan ke depannya. Next. Oke, nah di perbandingan harga untuk pesaing abnormal ini, saya memilih 2 pesaing yang cukup mirip dengan abnormal, yaitu Gacuan dan Ipos. Untuk abnormal sendiri, menu andalannya yaitu mie instan dan nasi goreng. Dan juga yang minuman-minuman khas yang hanya ada di abnormal. Tetapi hal itu masih kurang meyakinkan para pelanggan untuk datang. Karena jika dibandingkan dengan pesaing, Gacuan itu mereka tuh punya mie yang spesialis, yang benar-benar hanya ada di Gacuan aja. Sedangkan abnormal itu hanya mie instan yang dimodifikasi, tidak ada keistimewaan yang lebih selain dari tambahan-tambahan topping yang diberikan, serta nasi goreng yang cukup mirip-mirip dengan Ipos. Akan tetapi harganya itu cukup tinggi untuk mie instan dan nasi goreng, yaitu sekitar 10.000 sampai 30.000. Akan tetapi harga ini tidak terlalu cocok untuk target pelajar atau mahasiswa yang suka memakai tempat kafe untuk belajar atau mengerjakan tugas dan kerja kelompok. Dan seharusnya itu diturunkan menjadi diturunkan beberapa ribu untuk menarik banyak pelanggan dengan promosi dan lain-lain. Dan jika dibandingkan dengan Gacuan itu perbandingan harganya cukup tajam. Itu bisa mencapai 5.000 atau lebih untuk satu menunya. Dan ini untuk yang perbandingan harga range harga rata-rata penjualan margin Gacuan, Ipos, dan abnormal itu cukup tinggi perbedaannya, sehingga bisa kita tekankan untuk ajang promosi. Ya. Dan target penjualan abnormal itu biasanya pembelinya itu satuan perorangan dan dengan harga yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan Gacuan yang marginnya kecil tapi untuk pesanan banyak orang. Dan solusinya mungkin bisa abnormal itu bisa menjual side dish lebih banyak dengan harga lebih murah untuk meningkatkan penjualan hariannya. Karena yang ada di kafe itu tidak sebentar gitu dalam jangka waktu yang lama. Oke, next. Dan ini untuk perbandingan fasilitas dan pelayanan antar pesaing normal. Yang pertama untuk Gacuan itu desainnya sesuai tren dan inovasi dan instagramable terutama. Jadi banyak bisa pengunjung yang foto-foto di sana dan betah untuk tetap berada untuk makan di sana. Berbeda dengan abnormal dan Ipos yang ketinggalan beberapa tahun trennya, bahkan yang tren-tren sebelum COVID. Ini mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk stylish bangunan dan tata tempat makan interiornya yang di dalamnya. Selain itu, cara promosi pelayanan melalui sosial media barang normal ya masih di tengah-tengah lah, tapi bisa diimprove lagi biar kayak mie Gacuan yang sekarang trendy. Oke, next. Tuh. Ricci. Mungkin untuk Bapak CMO bisa mulai menjelaskan materinya. Nah, di sini sih ada inovasi value sama edit abnormal itu kayak membuat konsep gedung dan isinya dengan yang baru. Nah, di sini juga ada memberikan menu baru yang kreatif seperti mie tubruk yang ada di Warmindo, karena orang-orang kayak di kafe-kafe yang lainnya tidak akan seperti itu karena mie tubruk itu hanya ada di beberapa tempat dan itu tidak semua ada. Lalu mengganti konsep interior restorannya dengan permainan warna dan cahaya lebih bervariatif, kayak dikasih lampu yang nggak monoton seperti kafe-kafe seperti biasanya, karena zaman sekarang itu kita membutuhkan daya tarik konsumen untuk membeli tempat bisa dibilang atau membeli rasa makanannya juga, dan memberikan permainan board game untuk menarik pengunjung dan mengurangi expense listrik dan wifi. Nah, mungkin kalau untuk yang menarik pengunjung dan mengurangi expense tarik dan wifi itu harus banget, karena zaman sekarang banyak orang yang cuma kayak beli-beli lalu untuk mengumpul untuk kayak nongkrong atau misalkan dia mengerjakan tugas sama teman-temannya atau kerja kelompok dan lain-lain, dan itu dia pasti membutuhkan wifi dan listrik tertentu. Nah, untuk permainan board game itu tergantung konsep, tetapi lebih baik sih diberikan karena board game itu tidak bisa memberikan kenyamanan untuk konsumen tersebut untuk membelinya. Next. Nah, cara strateginya pemasarannya itu sebenarnya
strategi location itu dekat sekolah, mudah dijangkau dan lokasinya sangat luas. Dan itu sangat penting karena dekat sekolah itu dapat daya tarik anak-anak sekolah dan mudah dijangkau dan dengan harga-harga tertentu dan lokasinya cukup luas karena supaya orang-orang dapat duduk dengan nyaman dan tidak ada yang makan sambil berdiri. Lalu kita juga harus menggunakan konten kreator TikTok atau YouTube untuk mereview menu baru. Itu benar banget karena daya tarik kreator TikTok dan YouTube itu bisa membawa daya tarik orang-orang itu semakin besar. Dan promo dan diskon karena orang zaman sekarang banyak yang ingin mendapatkan promo dan diskon. Dan event limited edition itu sangat penting juga karena event-event tertentu nggak semua kafe ada. Nah, strategi yang harus kita punya makanan atau produk yang cukup dibanggakan oleh kafe tersebut atau bisa dibilang best seller, dan kita harus mempunyai inovasi-inovasi baru, makanan-makanan baru yang cukup orang-orang ingin mencoba makanan tersebut dan itu mendapatkan daya tarik orang-orang yang sangat besar. Next. Nah, strateginya untuk mengatasi COVID-19 yaitu kita harus mempunyai cara supaya orang-orang nyaman untuk makan di tempat seperti kita harus memberikan jarak 2 meter setiap pelanggan ke pelanggan atau setiap pelanggan ke kayak waitersnya, dan kita memperketat protokol kesehatan itu karena itu sangat penting untuk COVID-19 sekarang. Lalu kita juga harus fokus jika orang-orang yang mempunyai sakit itu tidak boleh masuk dan harus dijaga, tidak boleh masuk sama sekali, dan kita bukannya untuk mengusir tetapi kita untuk menjaga kenyamanan yang ada di dalam kafe tersebut. Next. Oke, baik. Untuk Pak Philo dan Pak Andre, yang bisa kami presentasikan dari tim Warung Abnormal seputar permasalahan yang ada dan solusi-solusi yang kami tawarkan adalah yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tim saya. Nah, untuk sekarang kami mempersilakan kepada Pak Andre dan juga Pak Philo untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan presentasi tadi. Silakan Pak Philo dan Pak Andre. Pak Jovan, saya izin bertanya, mengapa pelanggan kita mulai berkurang yang datang ke abnormal, serta apa langkah yang akan dilakukan dengan situasi seperti ini? Terima kasih. Baik, kalau begitu. Untuk Pak Andre, ada pertanyaan tambahan lagi? Pertanyaan saya itu cuman apakah dengan adanya konsep baru dari warung abnormal ini bisa menarik pelanggan lagi? Baik, mungkin saya bisa bantu jawab untuk 2 pertanyaan pertama. Dari pertanyaan Pak Philo, sudah diterterakan oleh CMO kita bahwa ada strategi-strategi yang akan kita terapkan, seperti kita akan menggunakan sosial media, kita akan menggunakan content creator dan lain-lainnya. Ditambah untuk lokasi fisik dari warung abnormal sendiri, kami akan memposisikan tempat yang baru menjadi tempat yang sangat strategis yang dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Ditambah, ada juga singgungan dari CFO kita, di mana kita harus menurunkan harga agar lebih sesuai dengan kantong-kantong target pasar yang kita tuju. Ditambah, kita juga tidak bisa kalah saing dengan restoran-restoran lain atau tempat-tempat yang lain, supaya harganya sesuai. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Andre, bisa diulang satu lagi, Pak? Jadi itu kan warung abnormal ini kan ingin membuat konsep baru. Nah, apakah konsep baru ini dapat menarik pelanggan lagi atau tidak? Oh, oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi, dari konsep baru yang akan diterapkan, yang akan ditetapkan juga, itu diharapkan menjadi suatu perubahan yang drastis, di mana sebetulnya itu banyak banget komplain mengenai bahwa warung abnormal ini ketinggalan zaman, tidak relevan, dan bahkan outdated bahasa lainnya. Nah, dengan ada konsep yang baru ini, yang sudah ditawarkan oleh CMO kita, itu tuh akan menambahkan nilai-nilai atau value-value yang lebih, yang di mana tidak ada di restoran-restoran lain atau tempat yang lain, bahkan warung abnormal yang lama menjadi lebih upgrade dengan adanya nilai-nilai yang lebih baru ini. Nah, itu yang bisa saya jelaskan, yang saya wakilkan rekan-rekan saya. Pertanyaan lain masih bisa diterima, masih bisa dipertanyakan. Silakan Pak Andre atau Pak Phil. Dari saya sih sudah tidak ada, Pak. Ya, dari saya juga tidak ada. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih dan saya berharap ada improvement dari analisa yang telah kalian lakukan, dan saya harapkan juga yang terbaik untuk kita semua. Baik, kalau gitu. Terima kasih Pak Philo dan juga Pak Andre atas kata-katanya. Akan kami selalu update kepada Pak Philo dan Pak Andre tentang perkembangan warung abnormal itu sendiri. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, dan dari rekan-rekan saya sepertinya sudah juga cukup untuk mempresentasikannya, saya dan rekan-rekan saya ucapkan terima kasih. Kalau begitu, boleh saya akhiri meetingnya, Pak ya? Ya, terima kasih Pak Jovan dan rekan-rekannya.